Selamat pagi. Sehat semuanya? Sehat ya? Oke, kami dari SMK Perjuangan Bangsa Ibu. Tahu SMK Perjuangan Bangsa Ibu? Ya, mudah-mudahan kalian berminat untuk bersekolah di sekolah kami, untuk melanjutkan di sekolah kami. Kebetulan kita itu SMK ya, jadi nanti banyak sekali pilihan jurusan. Nah, bedanya SMK dengan SMK itu jelas kita SMK lebih ke penjurusan dan menyiapkan kita untuk masuk ke dalam dunia kerja. Ya, kebetulan di sekolah kita itu ada 5 jurusan. Jurusan sekarang kurikulum merdeka kebetulan yang dulunya rekayasa perangkat lunak sekarang jadi PPLG, pengembangan perangkat lunak dan game. Jadi ada game-nya. Yang suka game bisa masuk ke situ. Ya, game, game, right? That's all about game. And then yang ketiga itu ada jurusan, kalau dulu TKJ, Teknik Komputer Jaringan, sekarang itu jurusannya jadi TJKT, Teknik. Kemudian ini wakil atau apa? Tujuan kalian untuk memilih kompetensi apa diwakili penjelasannya oleh mereka sehingga kalian bisa memilih ketika mau melanjutkan ke SMK Perjuangan Bangsa Ibu apa yang akan jurusan yang akan kalian pilih. Oke, bisa diperhatikan? Ya, baik. Silakan dari yang kompetensi apa dulu? TKN, boleh silakan TKN-nya. Silakan Teh. Ya, TKN ini tidak identik dengan laki-laki ya. Di kita juga ada setiap tahunnya ya siswi kita ada perempuannya. Jadi silakan ketika dari perempuan yang memang minatnya di bagian mesin ya, silakan boleh mendaftarkan di bagian TKN. Oke, silakan Teh. Oke, jadi di kompetensi keahlian di bidang teknik otomotif yang menekankan keahlian pada bidang penguasaan jasa perbaikan kendaraan ringan. Di kita juga udah ada Harley, Turbo, sama ya banyak-banyak lain lah. Kalau misalnya mau melihat lebih lanjut ada di SMK ya, nanti tinggal main aja. Terus di kita juga melakukan perawatan, perbaikan kendaraan bermotor dan bermotor diesel. Kita juga di kita utamanya sih mobil bagi yang cita-citanya mau menjadi supir mungkin ya biar gak usah ngerepotin orang lagi buat servisnya. KRL gede banget, gak bohong. Teknik listrik otomotif juga ada bongkar pasang mobil, perawatan chassis, perawatan engine mobil dan sistem transmisi. Programnya juga baik banget sih menurut Mama. Bengkel yang sangat besar ya, karena juga siswanya banyak, kemudian peralatannya juga besar-besar. Lihat seperti ini ya bentuknya. Kemudian alhamdulillah kita sudah lengkap untuk TKR. Kita juga sudah menjadi SMK PK ya, pusat keunggulan. Jadi ketika suatu SMK itu ada salah satu jurusan yang menjadi keunggulan. Nah, SMK Perjuangan Bangsa Ibu ini untuk tahun sekarang pusat keunggulannya ada di jurusan TKR. Mudah-mudahan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dewi dari kelas 10 RPL. Apa sih yang dimaksud rekayasa perangkat lunak? Rekayasa perangkat lunak atau biasa disebut RPL adalah sebuah jurusan yang mempelajari dan mendalami semua cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak dan manajemen kualitas. Pembelajaran apa saja yang didapatkan dari jurusan RPL?
Di sini kami akan diajari bagaimana pengembangan software, coding, analisis sistem, pemrograman, dan masih banyak lagi. Skill yang kami dapatkan adalah membuat website berbasis data dan PHP, mengelola database, dan mengelola data. Alasan saya memilih jurusan LPL karena perkembangan teknologi semakin hari semakin maju. Membuat jurusan LPL ini tidak akan pernah selesai. Terima kasih. Tadi jadi jurusan RPL. Ya mungkin kalian kalau mendengarkan penjelasan database, ada software dan lain sebagainya, mungkin belum terpikirkan atau terbayangkan ya. Tapi intinya RPL itu mempelajari tentang bagaimana kita mengoperasikan komputer. Contohnya, kalian bisa membuat email. Nah, mungkin membuat email, kemudian memasukkan data-data, ya input data, pengetikan dan lain sebagainya. Mungkin itu secara umumnya. Nanti kalian ketika masuk RPL, Perkenalkan, nama saya Gina Amelia, saya dari 11 TKJ. Di jurusan TKJ kita merakit komputer, mengenal jenis kabel, dan mempelajari desain grafis. Dan juga kita mempelajari bagaimana cara membagi jaringan, membuat jaringan, terus juga lebih luas tentang jaringan komputer seperti LAN, WAN, MAN, dan sebagainya. Terus kita jadi tahu bahwa di dalam komputer itu ada apa aja. Terus kita juga ada yang namanya program kunjungan industri yang pas waktu angkatan kita kunjungan industrinya itu ke ISDA, Institut Teknologi Dirgantara Isutipjo yang ada di Yogyakarta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang jurusan TKJ. Kalau pengen tahu tentang dalamnya TKJ, mari gabung sama kita, oke? Jadi kalau misalkan kalian bingung, Pak, RPL sama TKJ itu apa sih bedanya? Sedangkan kedua-duanya sama-sama jurusan komputer, gitu ya. Kalau untuk RPL itu lebih ke software, ya ke perangkat lunaknya. Kalau kalian ngetik dan sebagainya, bikin email, itu adanya di jurusan RPL, atau yang tadi kata saya ke game dan sebagainya itu ada di RPL, ya. Tapi kalau misalkan untuk di TKJ itu lebih ke cara merakitnya, ya, perbaikan CPU, terus komputer, terus ngecek virus, motherboard dan sebagainya itu ada di jurusan TKJ. Jadi meskipun kedua-duanya jurusan komputer, tetapi berbeda. Silakan kalian minatnya lebih ke softwarenya atau ke hardwarenya. Software itu perangkat lunak, hardware itu perangkat kerasnya. Gitu ya, perbedaannya. Dilanjut dari jurusan perhotelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Aurelia Sanseja Putri dari kelas 12B, dan di sebelah saya ada Maya Sarah dari kelas 12B. Kemudian di sebelah Teh Maya ada Apriliani dari kelas 11B, kemudian ada Apollo dari kelas 11B. Kita berempat adalah perwakilan dari jurusan akomodasi perhotelan. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang diajarkan di jurusan perhotelan. Pembelajaran di jurusan perhotelan, kita lebih belajar menguasai di bidang front office dan housekeeping. Untuk housekeeping itu kita belajar gimana caranya making bed dan membersihkan kamar agar terlihat menarik dan membuat nyaman para tamu. Kemudian di front office kita lebih menguasai di bidang resepsionis, yaitu di mana kita diajarkan cara menyambut dan menerima tamu, kemudian bertanggung jawab untuk keluar masuknya tamu di hotel. Dan untuk kurikulum sekarang, kurikulum tahun kita, PKL di akomodasi perhotelan itu akan dilaksanakan pada
pada saat kalian kelas 12 nanti selama 6 bulan. Dan mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya. Selama di sekolah kita lebih dibanyakin praktek kan. Untuk selanjutnya, perhotelan juga, kayak misalkan kalian yang suka dandan dan suka bersih-bersih itu bisa banget gabung sama jurusan kita ya. Dan kita juga nggak cuma menerima perempuan saja, dan perhotelan itu banyak ya, kalau sekarang itu lebih banyak dominan ke laki-laki. Dan kemudian kita di sini, saya sendiri kelas 12 sudah melakukan praktek di hotel yang berbeda selama 3 bulan ini. Dan kebetulan di sini saya sama Maya itu berbeda tempat prakerin ya. Saya di Grand Rias Hotel Cirebon dan Maya di Puri Katulistiwa Jatinangor. Kemudian untuk kelas 11 itu belum memang ada namanya PKL. Mereka PKL nanti di saat kelas 12 selama 6 bulan. Dan untuk perhotelan itu sudah bekerja sama dengan beberapa hotel bintang 5. Dan salah satunya Grand Rias Cirebon, di Grand Rias di Cirebon, terus ada lagi Hotel Puri Katulistiwa di Jatinangor, terus kemudian ada Horizon di Kertajati. Dan untuk untuk kurir, mungkin kita akan dijelaskan oleh kelas 11 secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan saya selama kemarin, yaitu perjuangan bahasa Limbung. Kita berangkat keluarnya itu jam 9 lebih dan sampai itu sekitar jam 5. Nah di situ kita langsung makan, mandi, lalu persiapan untuk melakukan table dinner di hotel Horizon. Nah kemudian setelah kami melakukan perjalanan ke hotel Horizon dengan pakaian rapi, dan di situ kita melakukan dinner itu seperti tata cara makan, terus ada juga praktek sleeping bag, dan selanjutnya perjalanan kalau dinner kita lanjut ke Bantitis. Nah di situ kita bermain-main air di pantai. Nah selanjutnya kita ke Candi Prambanan. Di situ kita melakukan foto-foto dan bertemu sama bule-bule di situ. Dan setelah bermain ke Prambanan, kita lanjut ke Hotel Matahari di Jogja. Di situ kita bermalaman sampai pagi. Kita lanjut bersih-bersih ke Lapa ke Merapi. Ingin tahu lebih lengkap tentang akomodasi perhotelan, kalian bisa cek sendiri namanya @akomodasi-perhotelan27 di Instagram. Jangan lupa follow ya. Di situ kita ada beberapa dokumentasi saat kita melakukan proyek dan kegiatan praktek. Dan kemudian saat misalkan kalian mau tahu lebih lanjutnya tentang perhotelan, kalian bisa cek aja. Di situ kita tidak melakukan hanya praktek, dan di situ kita di situ melakukan beberapa proyek yang dipercaya oleh guru-guru SMK Perjuangan Bangsa Limbung. Di situ kita ada jurusan tata boga, di mana kalian nanti akan memasak dari urutan appetizer, main course, dan dessert, yaitu makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup. Mungkin bisa dicek aja ya intinya nanti. Mungkin idenya bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fafido, kelas 12 jurusan akuntansi, biasa dipanggil Ido. saya. Perkenalkan, nama saya Eliwati, saya dari kelas 11 jurusan akuntansi. Oke, selamat pagi. Biar nggak tegang-tegang banget, kita masuk ke sesi quiz aja ya. Tapi ini jurusan akuntansi.
Kan kalian udah baca brosur, ngelihat video tadi. Sekarang kakak mau tanya, akuntansi itu apa sih? Yang tahu jawabannya silahkan dapat hadiah dari kita. Bisa jawab, salah juga gak apa-apa, tetap kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Hertiwi dari 9A. Akuntansi itu kompetensi keahlian bidang keuangan terkait metode pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Terima kasih. Pertanyaan lagi atau lanjut penjelasan? Mau pertanyaan atau lanjut penjelasan? Pertanyaan lagi? Mau? Satu pertanyaan lagi ya. Akuntansi adalah bidang yang berkaitan dengan keuangan. Kalau kalian baca, akuntansi itu bekerja sama dengan apa? Kalau keuangan itu apa sih? Perkenalkan, nama saya Wasita, saya dari kelas 9B. Jawabannya Bang Majalengka. Benar, Bang apa? Jadi benar ya, kalau akuntansi di SMK PBNUM itu bekerja sama dengan Bank Majalengka yang dulunya namanya adalah Bank BPR. Jadi sebenarnya apa sih akuntansi tersebut? Akuntansi adalah kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Merupakan salah satu jurusan yang termasuk program keahlian akuntansi keuangan yang ditempuh selama 3 tahun masa belajar. Nah, di akuntansi itu kalian bukan cuma pembukuan gimana pengeluaran kalian sehari-hari, gimana nanti kalian bisa nih, misal kalian mikir nih, ibu kantin ini pengeluarannya sehari itu gimana sih dan pendapatannya seperti apa, nanti kalian akan paham. Nah, prospek pekerjaannya juga perusahaan dari perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, dan instansi pemerintah atau swasta. Jadi teteh jelasin ya, jadi apa sih yang kita banggai dari akuntansi? Akuntansi kan tadi di awal udah dijelasin kalau akuntansi itu beda sama matematika, kayak nggak semuanya itu tentang hitung-hitungan. Di akuntansi juga ada ekonomi bisnis, manajemen, marketing. Jadi prospek kerjanya tuh terjamin dan luas kalau di akuntansi. Kan kita juga udah kerjasama dengan Bank Majalengka, nanti ada PKL atau magang di Bank Majalengka selama 3 bulan. Tapi yang buat angkatan sekarang nanti tuh PKL-nya itu selama 6 bulan. Nanti kita tuh buat jurusan akuntansi PKL-nya tuh di bank. Mungkin kalian tadi udah lihat video ya, di kita juga ada bank sekolah, bank mini sekolah. Itu kerjasama dengan dengan Bank Majalengka. Jadi kita yang masih sekolah kelas 10, kelas 11, 12 sudah diajari bagaimana menjadi customer service, kemudian menjadi teller, kemudian menjadi admin. Jadi di sekolah juga kita ada bank mini sekolah. Kalau pas SD mah kita ada tabungan di guru kan, pas SD. Nah sekarang kita ada bisa tabung ke bank mini sekolah.
kalian ada yang ditanyain nggak buat akuntansi gitu? Setelah kalian lihat video, setelah mendengar penjelasan, melihat brosur, ada yang ditanyain nggak? Atau apa aja deh, tentang apa aja? Maksudnya jurusan lain. Boleh, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Agustin dari kelas 9B. Silakan. Izin bertanya Kak, apakah di jurusan akuntansi itu susah-susah enggak? Hitung-hitungan. Kasih dulu hadiahnya. Kayak hadiahnya kok. Ya, terima kasih. Ya, silakan dijawab. Oke, jadi tadi pertanyaannya, Kak, di akuntansi itu susah-susah nggak materinya ya? Pelajaran itu. Jadi, apa ya, akuntansi tidak hanya berkaitan dengan hitung-hitungan. Kita juga ada pelajaran umum kayak bahasa Inggris, IPA, dan bahasa Jepang juga ada di kelas 10 ya, bahasa Jepang. Jadi, nggak semuanya itu tentang tiap hari kita disuguhin materi akuntansi enggak. Kita ada pelajaran umumnya juga. Kalau pas TTH, pas kelas 10 itu ada pelajaran bahasa Korea juga. Sekarang bahasa Jepang. Jadi tuh setiap jurusan tuh emang punya kayak kesulitannya masing-masing. Jadi akuntansi itu bukan cuma mencakup tentang hitung-hitungan, kita juga ada pelajaran umum. Bahkan kita juga di akuntansi itu ada pelajaran informatika kayak semacamnya belajar tentang komputer juga. Intinya bukan hanya sekedar hitung-hitungan lah, ada bahasanya juga, ada komputer, kemudian ada produktifnya juga, ada umumnya juga, semuanya tuh masih ada di akuntansi gitu. Nggak melulu soal hitung-hitungan. Jadi buat prakteknya tuh di akuntansi itu bukan hanya satu. Jadi nanti tuh ada kayak semacam pajak, ada kayak perbankan, ekonomi bisnis gitu. Nanti kita tuh setiap belajarnya tuh beda-beda. Kalau misalkan kita belajar perpajakan berarti kita lebih ke pajak. Kalau misalkan ekonomi bisnis nanti kita tuh gimana cara kayak dagang gitu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kakak-kakak, teteh-teteh, ya. Kira-kira sudah ada gambaran belum dari kalian? Wis. Ya, gambaran kira-kira mau mengambil jurusan apa? Ya. PKL. Kalau laki-laki PKL. Kalau yang lain kira-kira selain PKL apa? Kalau dari perempuan sudah ada gambaran. Kira-kira mau masuk jurusan apa atau mau mengambil program apa gitu kira-kira? PKJ, jangan ikut-ikut aja. Nggak apa-apa. Bisa. Nanti dari SD, sekelas lagi. Nanti di SMK sekelas lagi. Ya. Nanti ngobrol aja di sana. Ya. Kira-kira ngambil jurusan apa? Ya, segera dipikirkan. Kemudian nanti selanjutnya ada di sini yang memfasilitasi dari Pak Aja atau dari yang memfasilitasinya, silakan untuk gabung bersama SMK Perjuangan Bangsa Ligung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ekstrakurikuler. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu? Nah, di SMK Perjuangan Bangsa Ligung itu ada Eskul Pramuka, Paskibra, Multimedia, Kerohanian, Kesenian,
PKS, olahraga, PMR, dan pencaksilat. Jelasin di PB itu ada berapa ekstrakurikuler berarti? Ada 9. Di sini ada yang aktif berorganisasi nggak? Buat kalian yang aktif dan pengen lanjut berorganisasi di PB juga sering lomba tuh, pramukanya sering lomba, paskibranya, PMR-nya, jadi sering diadakan lomba kalau ada event-event tertentu. Misal paskibra, ada yang KBB ikut, nah kita juga ikut. Contoh ya. Ekstrakurikuler PKS itu gimana, Kak? Nah, jadi buat PKS sendiri itu jadi itu kayak kondisiin semuanya, terus belajar juga caranya mungkin belajar dari SK-nya. Nanti tuh kita juga kurang tahu karena tadi juga dari eskul PKS, tapi lebih ke situ. Jadi PKS itu buat pengamanan sekolah. Kalau multimedia sendiri itu kita nanti belajar menjadi fotografi, menjadi editing, tapi ada broadcast juga. Jadi tuh biar kalian tuh lebih luas gitu, biar kalau video nggak selalu pakai HP, kadang-kadang udah ada kamera. Jadi biar kayak gitu, biar nggak usah pakai template. Iya, pasti biar kita belajar. Mudah-mudahan kalian ini nanti berpencar nih, ada yang mengisi beberapa jurusan di sekolah kami. Jadi tidak hanya misalkan dari SMK 4 Sumberjaya semuanya masuk ke jurusan EKJ misalkan, atau misalkan di jurusan otomotif semua. Mudah-mudahan ini semuanya bisa mengisi ya dari kelima jurusan yang ada di sekolah kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.